Judul je, judul je. Puman temik ni apa? Judul. Oh, judul Babe Aldo nggak paham proposal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saidil M. Kali ini kita bahas tentang ini proposal yang dikatakan sebagai perdamaian melalui proposal. Jadi Bang Imran kah? Bahasa Indonesia ya. Menurut Aldo bilang kayak gini. Gara-gara proposal itu terjadi perdamaian. Gara-gara proposal HRS terjadi perdamaian. Kiban, kayak mana menurut Bang Imran? Itu apa benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini mohon maaf, saya masih di luar, jadi gambarnya, kameranya tidak bisa kita nyalakan, tidak masalah. Yang dengan proposal yang diajukan oleh IPHRS sebagai acuan untuk mencapai sebuah perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka. Ya benar begitu, Bang Saidil. Itu ya judulnya ya. Iya. Suara gimana? Suara jelas? Suara nggak jelas? Bagus suara. Bagus ya. Ya. Jadi kalau menurut saya, seandainya benar apa yang disampaikan oleh Babe Aldo dalam videonya beberapa hari yang lalu, itu sangat luar biasa sekali. Negara harus memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada boleh kita sebutkan di sini Habib Rizik. Kalau memang benar, karena ini bukan suatu yang biasa ini suatu pencapaian yang luar biasa. 32 tahun GAM melawan negara sanggup didamaikan oleh ormas yang bernama FPI. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Makanya sampai detik ini saya tidak yakin apa yang disampaikan oleh Habib Rizik di pengadilan itu hanya sebatas untuk pembelaan dirinya, untuk meringankan dirinya, mengingat ia berjasa kepada negara, mampu mendamaikan Aceh melalui proposalnya. Itu menurut saya. Makanya sampai detik ini saya nggak percaya itu hoax atau benar, tapi kebenarannya suatu hari, suatu saat akan jelas kebenarannya. Karena mohon maaf teman-teman, dalam beberapa hari ini saya akan membuat sebuah video. Saya tujukan kepada Bapak Presiden RI ke-6, yaitu Bapak SBY, bersama Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Karena orang ini berdua yang mendamaikan Aceh. Kalau memang proposal itu masuk kepada Bapak SBY ataupun Bapak Muhammad Yusuf Kalla, tentu saja ada pertinggalnya, tentu saja ada datanya, ada catatannya. Karena rekam jejak digital tidak akan hilang. Jadi tidak boleh mengada-ngada. Ini sejarah. Sejarah penting bagi Aceh dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang benar FPI yang yang mengajak, yang merayu ataupun yang mengasih ide, yang memberi ide, terjadi perdamaian ini sungguh sangat luar biasa. Saya tidak percaya itu. Oke, Bang Saidil M, itu pendapat saya. Jadi tadi dengar Bang Imran ngomong gini, ada tahun-tahun ya, tahun itu perlu dijelaskan, sedangkan tahun yang disertakan oleh Habib Rizik itu dia memberi proposal itu kalau nggak salah tahun 97 ya, sedangkan GAM itu kan prosesnya lama, Bang. Kalau nggak salah pertama itu ada JSC, HDC dulu ya, HDC, terus ada JSC. Ya benar. Itu dalam proses perdamaian itu hingga tercapai sebuah kesepakatan ataupun Memorandum of Understanding, kesepahaman bersama, itu tercapainya 2005, 15 Agustus tahun 2005. Itu setelah dirintis masa Presiden almarhum Abdurrahman Wahid. Nah, itu sudah tercapai, akhirnya gagal di Tokyo. Kenapa gagal di Tokyo? Karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Jadi sehingga terjadi darurat militer di Aceh. Status Aceh darurat militer di masa Presiden
Megawati Soekarno Putri. Berakhir 2005 dengan terjadi sebuah kesepakatan damai. Jadi yang diajukan, adapun yang disampaikan oleh Habib Rizik setelah saya nonton video sampai habis, itu di pengadilan baru-baru ini, kata Habib Rizik dalam video yang diposting oleh channel YouTube Babe Aldo. Babe Aldo yang jual kue itu, yang jual kue, jual baju di channelnya. Itu dikasih proposalnya tahun 1999. Kalau tahun 1999 tahap kedua gerakan Aceh Merdeka itu belum konflik, belum perang separah yang 2002, 2001 sampai 2005. Karena tahun 1999 saya selaku mantan tentara daripada gerakan Aceh Merdeka baru selesai latihan, baru selesai pendidikan 3 bulan. Saya belum ada senjata inventaris, belum ada senjata tanggung jawab. Istilahnya kalau mau piket, pinjam punya kawan, punya senior. Itu tahun 99, belum ada perang. Ada, tapi istilahnya belum separah di tahun 2003. Gitu. Kalau memang proposalnya yang diajukan tahun 1999, berarti dikasih kepada Bapak Jenderal Wiranto. Itu Bapak Jenderal Wiranto udah pensiun. Apa jabatan Bapak Wiranto setelah pensiun di TNI? Itu perlu dijelaskan juga ke publik. Jadi jangan mengada-ngada. Boleh misalnya alasan agar hukuman saya diringankan dengan hakim mengingat saya punya jasa dengan negara, mampu mendamaikan GAM, mampu membawa GAM ke dalam bingkai NKRI, itu boleh-boleh saja, ya. Kita membantu orang yang tertindas, membantu orang yang teraniaya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, kita dapat pahala dari Allah. Kalau itu tujuannya saya setuju. Tapi kalau Babe Aldo selaku pengikut adapun pendukung daripada IBHRF itu terlalu berlebihan menyampaikan ke ruang publik. Seolah-olah FPI lebih hebat, GAM ini lebih di bawah FPI. Ini nggak boleh. Karena gerakan Aceh Merdeka yang dibangun, yang didirikan oleh Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro pada tahun 1976 itu bukan gerakan di dalam NKRI. Ini gerakan internasional, diketahui oleh dunia internasional. Jadi kalau maksudnya kalau IBHRF itu mengatakan beliau yang mengajak GAM kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bergabung ke NKRI, ini sungguh sangat luar biasa. Saya tidak percaya itu. Karena setahu saya FPI itu ada ormas Islam, ya. Saya mendukung FPI dalam menindak amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak masalah. Tapi kalau udah masuk ke ranah publik, udah masuk ke ranah politik, ini yang menjadi tanda tanya. Siapa sebenarnya FPI? Apakah FPI ini ormas khusus di dalam NKRI? Begitu. Siapa tadi yang masuk? Eltof, selamat bergabung. Oke, begitu kalau dari saya, Bang Saidil M. Ada suaranya, Bang Saidil. Dari proposal itu yang framingan sekarang tuh, dari proposal itu terciptanya perdamaian. Kalau misalnya proposal itu tidak diajukan, mungkin itu. Tadi Bang Imran kan udah jelasin ya masalah rentetannya ya, rentetan tahunnya itu udah cukup jelas gitu ya. Berarti Aldo ini memang kok dia. Kalau untuk pledoi untuk pembelaan diri itu oke aja, tapi kalau untuk mendamaikan itu kita nggak percaya karena kita pelaku sejarahnya. Bang Imran sendiri ini pelaku sejarahnya, orang lapangan langsung. Gimana kalau menurut Pak Elto? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Saidil, Bang Imran, dan sahabat Bang Saidil yang ada di bawah semuanya. Alhamdulillah ini saya baru masuk. Bang Saidil, kalau boleh tanya, ini judulnya apa, Bang? Ya, kalau kita lihat narasinya Babe Aldo yang terakhir di live itu melalui ini proposalnya dia itu terjadinya perdamaian. Tapi tadi Bang Imran udah jelasin ya proposalnya itu kapan, perdamaian itu kapan. Ya, mohon maaf jaringan saya kurang pas atau gimana? Udah bisa didengar lagi? Sudah. Jaringan udah bagus. Sudah. Jadi salam kenal dulu sama Bang Eltof. Ya itulah yang saya sampaikan tadi.
Kalau memang tahun 1999 proposal yang diajukan, yang terima Bapak Jenderal Wiranto, itu beliau udah pensiun tahun 99. Boleh dicek di Google, boleh Ya, dicek. Jadi harus jelas ke siapa dikasih proposalnya. Karena terjadi perdamaian Aceh 2005, 15 Agustus 2005. Karena awal tahun 2002 ada juga perdamaian di Aceh namanya ceasefire, hentikan tembak-menembak, hingga terjadi beberapa titik zona aman di Aceh. Itu yang dicapai masa Presiden Gus Dur. Sehingga gagal di Tokyo karena tidak ada titik temu kedua belah pihak. Jadi apakah proposal Habib Rizik yang diajukan oleh Habib Rizik ataupun FPI sudah hilang di Tokyo atau gimana? Atau sudah dibuang ke tong sampah? Ya, kita bukan meremehkan proposal, boleh-boleh saja. Tapi para pendukung, termasuk Babe Aldo, terlalu berlebihan menyampaikan ke ruang publik. Seolah-olah GAM ini orang bodoh semua. GAM ini tidak ada relasi ke luar negeri. GAM ini tidak ada sangkut paut dengan tidak ada pengetahuan apa-apa. Jadi nggak boleh gitu. Ini bawa-bawa nama GAM. GAM ini sebuah organisasi yang luar biasa, yang kedudukannya di luar negeri. Amerika Serikat, Swedia, Denmark, Kanada. Jadi di luar negeri. Kalau memang GAM ini tidak diakui oleh Badan Dunia Internasional ataupun PBB, waktu itu setelah tercapai sebuah perdamaian, Sekjen PBB Kofi Annan tidak mengucapkan selamat, tidak mengucapkan apresiasi kedua belah pihak. Ini tandanya bukan gerombolan sembarangan kayak di Poso, kayak teroris, bukan. Kan tidak ada kaitannya dengan teroris. Ini bukan urusan agama, kami ini bukan urusan agama, urusan negara, urusan bangsa, urusan sejarah Aceh. Yang pernah berdaulat sebelum lahir Habib Rizik, Aceh sudah berdaulat. Begitu. Kenapa saya sampaikan dengan tegas? Ini penting, harus saya luruskan. Karena Babe Aldo terlalu berlebihan. Begitu Bang Eltof. Jadi gagalnya perdamaian tahap pertama adalah sekitar tahun 2002, akhir 2002. Karena almarhum Presiden Gus Dur di rocker atau di kudeta saya tidak tahu waktu itu. Tiba-tiba udah berganti presiden jadi Ibu Mega. Langsung diumumkan malam Senin. Status Aceh diterapkan status darurat militer. Itu kalau dengan bahasa masa Belanda, masa penjajah, itu pernyataan perang. Pernyataan perang terhadap negara Aceh. Itulah kira-kira. Tapi karena dalam negara, gerakan dalam negara, makanya status darurat militer. Tapi pesawat Frontiernya juga terbang ke Aceh. Pesawat F-16 terbang. Orang diungsikan, dikosongkan. Wilayah-wilayah yang dicurigai markas GAM, baru dibom. Ini yang saya sampaikan ini, saya bertanggung jawab. Ini bukan hoak. Ini ada datanya, ada videonya, ada rekam jejak digital. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah, ya, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, hari ini Aceh sudah aman, damai. Ini yang perlu kita syukuri bersama. Ya, tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang lebih berjasa, tidak ada. Nah, karena kenapa saya sampaikan demikian? Setiap peperangan, setiap perang ataupun konflik tentu saja ada korban kedua belah pihak. Baik di pihak pemerintah Republik Indonesia maupun di pihak GAM. Bukan GAM aja yang tertembak, bukan. TNI juga ada tertembak. TNI punya anak, Polri punya anak, punya keluarga. Jadi kita mengingat, ya, menjaga perasaan kedua belah pihak yang sudah korban konflik, yang sudah tiada. Makanya ini tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi sebenarnya. Tapi kalau ada pihak-pihak yang kemarin sore tiba-tiba mengagung-agungkan, ya, membesar-besarkan, seolah-olah dia yang mendamaikan Aceh, ini darah saya kembali, ya, kembali mendidih. Perlu saya buat video secara khusus, saya tujukan kepada Bapak SBY dan Bapak Yusuf Kala, karena beliau kedua pemimpin ini yang mengajak GAM berdamai. Apakah benar berdasarkan proposal Habib Rizik atau memang hasil musyawarah daripada petinggi-petinggi negara? Ini yang perlu kita jelaskan, kita tanyakan kejelasannya. Begitu Bang Eltof, silakan. Oke. Saya ini kan secara secara pemahaman kan tentunya tidak paham sama sekali ya. Cuman saya hanya melihat ke permukaan ini dengan munculnya klaim ya. Saya lihat gini, klaim itu tidak benar klaim. Yang jelas kalau Anda mau mengklaim sesuatu, Anda harus bawa data. Bukan bawa video.
Apalagi yang dijadikan data itu sebuah video pledoi. Video pledoi itu sebuah pembelaan terhadap terdakwa. Mungkin disampaikannya di persidangan saat itu beliau akan menunjukkan bahwa saya ini peduli terhadap NKRI. Yang saya tangkap hanya itu. Tapi mungkin pecinta-pecintanya ini menyampaikan ke permukaan tanpa dipikir lebih dahulu. Sehingga menyinggung pihak-pihak yang tentunya yang berjuang, yang melakukan berbagai macam cara supaya ini bisa terrealisasi, dan alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi dengan baik. Nah, bahkan kalau saya Bang Imran, saya menyarankan ada nggak instrumen, ya kan, yang meminta pertanggungan jawab atas klaim sepihak, instrumen yang sifatnya prosedural, supaya nanti ini bisa dikelirkan apakah ini benar yang disampaikan, apakah ini hanya klaim sepihak. Karena pihak mengklaim itu tidak membawa data. Pihak yang mengklaim itu kan tidak membawa data, dia hanya membawa rekaman video persidangan, itu bukan data. Data itu berarti keterlibatannya sampai di mana. Waktu memberikan proposal, mengawal proposalnya sampai di mana, siapa yang menanggapi proposal itu, mana butir-butirnya, itu harus dilacak lagi, Bang. Menurut saya betul Bang Imran tadi jangan membuat video, Bang. Buat nota protes atau nota minta klarifikasi yang sifatnya lebih kepada institusi, Bang. Bukan person per person. Bagaimana nanti kalau itu person per person percuma. Jadi lebih baik bagaimana Abang ini membuat sebuah nota protes. Ada seseorang yang mempubliskan, mengklaim tentang yang mendamaikan seseorang. Menurut saran saya, Bang Imran, itu lebih baik kita ajukan secara prosedural. Supaya ini nanti kalau memang tidak terbukti bahwa beliau adalah yang mendamaikan, ya supaya memberikan pernyataan dan tanggung jawab atas klaim tersebut, Bang. Ini cuma saran saya, Bang, yang saya lihat di permukaan ini yang diperdebatkan. Mohon maafnya apabila salah, itu mungkin karena pengetahuan saya yang kurang tentang ini. Terima kasih, Bang Zaidil dan Bang Imran Paseh. Bang Imran, kalau misalnya bikin nota protes bisa ya, itu kan klaim sepihak soalnya. Belum. Ya, saya udah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Eldov. Itu secara resmi, secara prosedural itu benar dan tidak ada salah sedikit pun. Nota protes itu harus yang disampaikan oleh Tunku Malik Mahmud Al-Haidar. Jakir Manaf juga tidak boleh, karena perwakilan GAM waktu itu beliau. Nah, tapi kalau saya yang mengirim nota protes, nggak bisa. Nggak bisa nggak bisa langsung ke pemerintah Republik Indonesia, nggak bisa. Kalau melalui video, itu atas nama pribadi saya selaku pelaku sejarah, selaku orang lapangan, itu boleh. Tapi kalau nota protes secara resmi, ya itu harus Malik Mahmud Al-Haidar. Begitu Bang Eldov. Itu boleh. Dan benar, itu lebih akurat ya, lebih jelas, lebih terarah. Tapi ya, mungkin kalau karena begini Bang, karena yang disampaikan melalui video, ya kita pertanyakan lewat video, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih akuratnya nota protes secara resmi. Karena jangan sembarangan, besok-besok ada lagi. Wah, padahal seperti Abang bilang tadi, kita tidak keberatan kalau video itu hanya sekedar pembelaan diri supaya ringan di pengadilan dalam kasus keramaian hari itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Kita membantu orang susah, membantu orang terzalimi boleh, ya. Itu dapat pahala kita. Tapi jangan berlebihan, ya. Jadi kalau ada angin yang meniup batang kelapa, ada seekor tupai yang melompat. Jadi tupai jangan sembarangan mengklaim itu gara-gara saya lompat makanya goyang-goyang itu, kalau bukan angin. Padahal itu kekuatan angin. Itulah kira-kira Bang Eldov. Silakan. Ya.
Bang. Mungkin gini Bang, yang saya maksudkan itu, meskipun itu video pribadi, karena apa Bang? Karena saya tidak pernah, saya melihat video itu dari awal sampai akhir, itu tidak pernah beliau yang menyatakan saya adalah yang mendamaikan. Nggak ada. Ucapan yang keluar dari terdakwa saat itu nggak ada. Dia hanya menunjukkan bahwa saya mengajukan proposal kepada beberapa petinggi-petinggi di Republik Indonesia. Jadi dia tidak mengatakan dirinya juru damai. Yang menyatakan juru damai ini kan penggembiranya. Betul Bang. Gini Bang, sedikit Bang, kita interupsi. Jadi kalau bisa kita langsung menanyakan ke yang bersangkutan ya, yang berbicara dalam video itu, bukan orang yang membagikan video, bukan orang yang mengagung-agungkan video, langsung berbicara dengan yang bersangkutan di dalam video. Apakah proposal hari itu diterima atau digunakan atau dibawa ke Helsinki? Karena video kejadian pertemuan di Helsinki dengan antara pemerintah pusat dengan GAM itu ada di channel saya, boleh dinonton. Tidak ada yang bersurpan di sana, semua pakai jas. Hamid Awaludin, perwakilan pemerintah pusat, ada beberapa orang, dan langsung Pak SBY yang berbicara dari Jakarta ke Helsinki. Pak SBY melalui iPhone. Boleh dilihat di channel YouTube saya di bawah ya. Tidak ada yang bersurpan, tidak ada yang berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris di sana dan bahasa Indonesia. Begitu Bang Elto. Betul. Saya melihat itu Bang. Melihat video itu sudah saya tonton berkali-kali bahkan. Ya. Jadi, ini persoalannya kan kepada seseorang saja ya, seseorang saja yang mempubliskan dan mengklaim bahwa idolanya lah yang mendamaikan GAM, kan itu. Sedangkan yang diidolakan tidak pernah mengklaim gitu. Masalahnya kan yang mengidolakan tidak mengklaim, tidak berdamai. Iya Bang. Ini yang mengidolakan ini dia hanya mungkin karena keterbatasan berpikir, dia langsung statement seperti itu sebenarnya merugikan idolanya kan. Gini Bang, yang kita herankan gini Bang, di akhir video ada iklan Bang, ada iklan kue dan iklan baju. Jadi ini tujuannya. Kalau ini tujuannya bilanglah dari awal, saya tidak protes. Ataupun inbox saya di DM saya ke Instagram saya, Bang Imran, jangan diprotes. Saya hanya ingin iklan. Boleh iklan, tapi jangan berlebihan. Rencana ingin membantai TIJ, jadi saya yang tersinggung. Kenapa saya tersinggung? Saya merasa diremehkan, dilecehkan. Masa kalian sama FPI aja kalah? Masa power FPI lebih tinggi daripada gerakan Aceh Merdeka yang bersenjata, yang punya militer lengkap? Ini kan sangat tidak mungkin, tidak rasional ini Bang. Ini secara publik. Makanya saya membantah ya. Kita mudah-mudahan ya pihak pendukung yang lain, bukan yang tidak mau disebut nama itu, bukan yang itu, yang lain menonton, membuat video klarifikasi. Yang satu yang saya minta dari video saya dari awal, saya hanya minta klarifikasi, tapi ternyata bukan diklarifikasi, ditambah untuk meyakinkan, dicarikan mana video lain untuk meyakinkan publik yang bahwa yang mengajak orang lain mengiyakan apa yang dia sampaikan. Ini kan lebih besar pasak daripada tiang ini. Ini orang ini harus kita telanjangi ini kalau bisa. Begitu kalau menurut saya Bang Elto. Ya betul. Misalnya gini Bang, sekarang saya bikin proposal perdamaian Ukraina sama Rusia. Apa saya bisa dijadikan juru damai? Nggak bisa dong. Cuma proposal. Proposal itu kemampuannya sampai di mana? Proposal ini kan hanya proposal ini kan saran ya. Saran. Sebetulnya proposal itu kan urusan Anda mau bikin proyek, Anda mau bikin seminar, Anda mau bikin acara-acara, itu kan perlu proposal. Tapi ini kan proposal untuk perdamaian ya yang disampaikan. Dan itu bagus gitu, menurut saya, karena itu memberikan saran. Itu masing-masing bisa membuat proposal itu, tapi yang jadi masalah kan klaimnya itu. Gitu kan. Klaim itu bermasalah. Jadi, yang kita herankan Bang, kenapa baru sekarang setelah 15 tahun, 16 tahun perdamaian baru dibacakan, baru diviralkan proposalnya, dan dibacakan di saat terjepit, di saat di persidangan. Kalau memang proposal itu hanya untuk sebatas pembelaan dirinya, yang bahwa supaya hakim mengingat
orang yang bersangkutan ini berjasa kepada negara, berjasa kepada perdamaian, ya itu boleh-boleh saja. Tapi para pengikutnya ini, para pendukungnya ini, sponsornya yang terlalu membangga-banggakan. Ya, oh ini yang mendamaikan Aceh, ini yang kita tidak terima. Tidak terima. Sampai ke perdamaian tahap pertama, kenapa gagal? Kan ada yang belum ada kesepahaman, belum ada titik temu, gagal di Tokyo. Karena orang Aceh orang cinta damai, orang Aceh orang yang memuliakan orang lain, yang memuliakan, menghargai bangsa lain. Bukti 1947, 48, 49. Baca sejarah Indonesia. Siapa yang membantu? Ya, bagaimana dihargai Bung Karno, bagaimana dimuliakan Mr. Sapruddin Prawira Negara di Birun, di Kota Juang. Demi apa? Demi kemerdekaan Indonesia. Ini yang ada. Ini data real. Bukan kita mengada-ngada, bukan hoax, bukan kayak di pengadilan itu, bukan begitu. Itu pembacaan sepihak. Pembacaan klaim sepihak. Saya begini, saya begitu. Coba hadapkan dengan yang bersangkutan kalau memang itu ada. Ya, saya minta maaf melalui video kalau memang itu ada. Coba sama Pak Wiranto boleh, sama Pak JK boleh, sama Pak SBY boleh. Karena GAM yang di Aceh tidak percaya Habib Rizik yang mendamaikan Aceh. Begitu. Lanjut. Ya kalau saya tidak percaya karena apa? Karena Rizik sendiri juga tidak pernah mengatakan itu, Bang. Iya. Kan nggak pernah keluar dari sana. Iya. Nggak ada, nggak akan. Kalau beliau ini menceritakan tentang kemanusiaan waktu terjadi tsunami di Aceh, kita apresiasi dong. Memang dia terjun, Bang. Ya. Tapi kalau soal mendamaikan Aceh belum pernah keluar dari lisannya, Bang. Kenapa? Ya, Bang Eldo. Dalam video tersebut juga beliau mengatakan setelah FPI mengumpulkan jenazah, ada anggota TNI yang membantu menguburkan. Kan ada dalam video tersebut. Itu memang ada, ya, kita akui itu. Tapi jangan sampai lari ke sana kemari, jangan sampai lari seolah-olah mengumpulkan senjata, kasih ke FPI, ini senjatanya semua, kami turun semua, menyerah. Jangan begitu. Ini kita simak daripada perkataan Babe Aldo, ya, bukan ke IBHRF-nya. Beliau mengatakan yang sebenarnya. Jadi Babe Aldo video ini seolah-olah Babe Aldo menambah-nambah gitu, menambah kalimatnya, ya, menambah gridnya, ya, gitu kira-kira. Seolah-olah ini sangat luar biasa sekali dan tidak ada ormas lain di Indonesia selain FPI yang mampu mendamaikan Aceh. Ya, itu dalam bahasa ini saya artikan, ya, walaupun bukan demikian. Makanya kita tersinggung kalau dia marah kepada TIJ, langsung serang TIJ. Jangan bawa-bawa nama organisasi lain, jangan kait-kaitkan. Apalagi dalam video Habib Rizik yang pertama saya nonton, beliau dihadang oleh GAM, beliau dilarang masuk oleh GAM ke Banda Aceh. Melalui apa? Ada konferensi pers Hasan Diro, itu dalam video yang sampaikan Habib Rizik. Ada saya ambil video tersebut, tapi dikomen oleh pendukungnya. Itu Bang kan tanya jawab dengan wartawan, tapi suara wartawannya nggak terdengar, wartawannya nggak nampak. Cuma Habib Rizik yang ngomong. Makanya saya buatlah video satu untuk meluruskan, ya. Tunku Hasan Muhammad Diro, titelnya itu doktor, PhD di ujungnya. Beliau sekolah tinggi, beliau keturunan ulama, beliau keturunan pahlawan, cicit daripada Gusi Ditiro Muhammad Saman, cucu daripada Tunku Ma'an yang ditembak oleh Belanda tanggal 3 Desember tahun 1911. Itu kakeknya Hasan Diro. Begitu. Jadi setelah beliau sekolah ke luar negeri, dipercaya oleh pemerintah Indonesia waktu itu, pemerintah Serikat kalau saya tidak salah, pimpinan Mr. Sapruddin Prawira Negara, beliau duta besar khusus di PBB mewakili pemerintah Indonesia waktu itu, ya. Setelah negara Indonesia dipimpin oleh Soeharto, rasa ketidakadilan itu muncul dan beliau tidak terima selaku putra terbaik Aceh yang sudah punya pendidikan tinggi, punya relasi ke luar negeri, tidak terima diperlaku tidak adil. Ya, termasuk persoalan minyak dan gas yang dikelola, yang dikuasai secara penuh oleh pemerintah pusat. Sudah beberapa kali ditawarkan, diajukan, tolong berlaku adil terhadap Aceh. Kalau tidak, kami melawan. Kalau tidak, kami memberontak. Begitulah kira-kira. Akhirnya
1975 beliau pulang ke Indonesia. 1976, 75 merekrut semua tokoh-tokoh Aceh, Dr. Dubi, Dr. Mekar, Ilyas Dube, mantan pejuang DITI, dan direkrut semua. Akhirnya dinyatakan proklamasi kemerdekaan Aceh. Nyatakan kembali di Gunung Halimun 4 Desember 1976. Ini Tunku Hasan Muhammad Didiero. Tunku Hasan Muhammad Didiero bukan level FPI. Bila pun itu beliau yang melakukan, tolong FPI dihadang, jangan masuk ke Aceh. Itu nggak perlu konferensi pers, nggak perlu langsung by phone ke dalam negeri. Hadang FPI, kita hadang. Tapi itu tidak ada karena murni beliau FPI itu ormas Islam ya, yang membantu masyarakat, pekerja kemanusiaan. Ngapain kita hadang? Jangankan FPI yang orang Islam, orang yang non Muslim dari luar negeri 25 negara datang ke Aceh setelah tsunami. Tidak ada penghadangan. Coba lihat di video di HP saya. Ada helikopter yang menurunkan bantuan militer dari luar negeri. GAM bersenjata yang mengambil. Tidak ada penembakan. Kalau enggak kan bisa kita tembak helikopter biar pulang ke luar negeri. Tapi enggak perlu itu. Karena misi kemanusiaan yang dibawa. Tapi untuk membesar-besarkan isu Hasan Tiro membuat konferensi pers, kami dilarang masuk. Enggak ada itu. Kalau setingkat level FPI di Aceh, enggak perlu Hasan Tiro. Ya, cukup dengan orang-orang dalam panglima-panglima wilayah, komandan-komandan kompi aja, hadang. Langsung kita hadang, tapi nggak ada itu. Itu hanya mengada-ngada. Begitu. Kita review sedikit supaya jelas ya. Begitu Bang Eldo. Kalau saya sederhana lah Bang, sebentar. Kalau saya sederhana, kalau memang FPI itu berperannya sangat sangat menentukan dalam perdamaian Aceh. Pemerintah nggak sembarangan mau membubarkan ormas yang punya jasa seperti itu. Ya benar. Ke situ memang. Saya mau sampaikan seperti itu tadi. Benar. Ini masa pemerintah nggak mengingat jasa FPI yang begitu besar, ya, luar biasa terhadap negara, langsung dibubarkan. Jadi semoga Babe Aldo menonton ya. Sampaikan video ini, share video ke Babe Aldo. Jangan ini satu lagi Bang Imran. Ada narasi yang nanti. Ada video lagi. Gimana? Ada narasi dia yang kayak gini, katanya GAM berhenti perjuangannya. Itu menurut Bang Imran gimana? Itu kata-kata dari si Aldo. Begini ya, Babe Aldo dan pengikut Babe Aldo nonton ya, dengar ini. GAM berhenti perjuangannya. Itu kata Babe Aldo ya. Begini, setelah 7 hari terjadi tsunami, Kofi Annan, Sekjen PBB datang ke Aceh. 7 hari atau 8 hari kalau saya tidak salah, itu ada di berita, boleh klik di Google. Datang ke Aceh. Di Aceh masih tsunami kan bulan Desember, tanggal 26, akhir Desember lah. Udah masuk Januari 2005 berarti ya, datang Sekjen PBB berserta rombongan ke Aceh. Kepada pihak yang bertikai di Aceh, kami himbau segera berdamai, segera ke meja perundingan supaya jenazah bisa diangkat, bantuan bisa disalurkan. Dunia internasional masuk ke Indonesia, masuk ke Aceh. Itu yang menghimbau Kofi Annan. Begitu. PBB ya. Di PBB. Jadi setelah tercapai kesepakatan, sudah bertemu tapi belum tercapai kesepakatan, tapi sudah mau ketemu antara kedua belah pihak di luar negeri. Itu sebelum duduk di meja perundingan, dipanggil petinggi-petinggi GAM, tokoh-tokoh GAM oleh perwakilan daripada PBB Uni Eropa. Kalian mau berdamai hari ini, tolonglah. Kalau kalian tidak mau berdamai, jangan harap lagi ada dukungan kami untuk perjuangan kalian. Kalian boleh lanjutkan perjuangan, tapi jangan menggunakan senjata. Lewat jalur diplomasi dan politik, silakan kalian berjuang lagi. Kalian lanjutkan perjuangan, bukan berhenti. Karena setiap perjuangan itu tidak ada titik, Babe Aldo. Ingat, ulangi kata-kata saya. Perjuangan tidak ada titik. Kalau titik itu berhenti. Ini tidak berhenti, tapi caranya diganti. Caranya dilanjutkan dengan cara-cara diplomasi politik. Begitu. Bukan lagi cara-cara kekerasan. Jadi bukan berhenti. Kalau berhenti, ngapain partai lokal? Ngapain tanya-tanya soal poin MOU? Ngapain tanya-tanya soal bendera Aceh? Tanya himne Aceh? Wali Nanggro Aceh? Ini bagian daripada poin-poin perdamaian. Aceh statusnya tetap dalam NKRI, tapi diberi kuasa penuh. Kenapa ada kuasa penuh tersebut? Karena kesepakatan damai, kesepakatan kedua belah pihak. Perdamaian antara RI dan GAM adalah keputusan negara,
bukan kemauan SBY, keputusan negara. DPR tahu apa hasilnya berdamai dengan GAM, bagaimana mekanismenya, bagaimana ke depannya. Ini hasil musyawarah. Mungkin FPI tidak diajak saat musyawarah tersebut. Makanya tidak tahu apa-apa saja yang disetujui. Kalau perkara, ini melanggar undang-undang Republik Indonesia. Kalau berbicara melanggar undang-undang negara, Gerakan Aceh Merdeka sangat melanggar undang-undang negara. Tapi ini keputusan politik. Keputusan politik yang menyelamatkan negara. Apa salahnya? Boleh diamandemen beberapa kali undang-undang itu. Yang penting Al-Quran dan hadis yang tidak boleh diamandemen. Begitu, teman-teman. Jadi, perdamaian RI dan GAM adalah keputusan negara hasil kesepakatan bersama ataupun boleh disingkat Memorandum of Understanding, kesepahaman bersama. Di dalamnya ada poin-poin yang sudah disetujui walaupun belum terrealisasi 100%, tapi sedang dalam proses realisasi. Dalam proses kanun. Karena di Aceh ini setelah ada MOU Helsinki, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan ataupun undang-undang, ya, undang-undang peraturan presiden pengganti undang-undang kalau saya tidak salah, UUPA namanya, Undang-Undang Pemerintah Aceh, ataupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kenapa harus ada undang-undang tersebut? Biar kuat, biar ada payung hukumnya menjalankan Pemerintah Aceh sesuai dengan UUPA. Jadi di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh ada kanunnya, kanun. Siapa yang bahas kanun tersebut? DPR Aceh. Karena di Aceh setelah damai tidak ada lagi DPR tingkat 1 dan tingkat 2, tidak ada lagi. Cara menyebutkannya, kalau di provinsi disebutkan DPR Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kalau di kabupaten kota ya DPR kabupaten kota, tidak ada tingkat-tingkatnya. Kalau nama pemerintahannya Pemerintah Aceh, boleh lihat di stempel Pemerintah Aceh. Ya ada tulisan provinsi, cek di Google boleh. Yang ada tulisan provinsi ya orang-orang tulis suka-sukanya. Kalau di strukturnya nggak ada provinsi, Pemerintah Aceh. Karena di dalam MOU salah satu poin disebutkan Aceh berhak menggantikan nama gelar pejabat seniornya. Itu dalam MOU. Misalnya nama gubernur Aceh bukan gubernur, misalnya Perdana Menteri Aceh boleh. Boleh, asal statusnya tidak keluar dari NKRI. Itu hasil kesepakatan damai. Aceh berhak membangun hubungan diplomasi, ke luar negeri, akses ke luar negeri, laut, darat, dan udara. Itu dibolehkan. Aceh berhak menetapkan suku bunga yang berbeda yang ditetapkan oleh BI Pusat. Itu boleh. Aceh berhak memiliki lambang dan bendera. Aceh berhak memiliki himne. Aceh berhak mengelola hasil buminya 70% di Aceh dan 30% dikelola oleh pemerintah pusat. Dan banyak sekali. Ada sekitar 74 poin kalau saya tidak salah. Nah, jadi bukan sembarangan perdamaian ini. Ini demi keselamatan negara, demi keselamatan bangsa ini. Ya, jadi tiba-tiba ada sebuah ormas lokal, ya, ormas di dalam negeri. Kami yang mendamaikan Aceh. Waduh, luar biasa sekali. Kita tidak terima itu. Enak aja. PBB aja belum tentu didengar, ya. Kalau Tungku Malik Mahmud beritikat, ya, tidak punya niat baik terhadap bangsa ini, dia tidak mau damai. Karena dia tidak kena tembak, dia di Swedia, dia di Singapura. Yang kena tembak orang Aceh di sini. Makanya Malik Mahmud juga orang baik, ya, beliau orang baik, mau berdamai, memikirkan keselamatan bangsa ini. Kita sesama muslim ini, ya. Memang Indonesia bukan negara muslim, negara kesepakatan, tapi mayoritas 86% penduduk Indonesia orang Islam. Kita harus tahu itu, ya. Ya, kemerdekaan Indonesia pun sama-sama kita tahu berkat perjuangan ulama-ulama, berkat perjuangan tentara pelajar, berkat perjuangan santri dan seluruh cendekiawan muslim, seluruh putra-putri bangsa memerdekakan Indonesia ini. Ya, begitu teman-teman, silakan. Cukup jelas ya, saya pikir keterangannya Bang Imran Pasir cukup jelas lah. Apalagi beliau ini terjun langsung, pelaku lapangan, informasinya lebih akurat lah menurut saya. Dan ini buat saya ini tambahan ilmu lagi. Terima kasih Bang Imran. Ini kejelasannya luar biasa. Perlu disebarluaskan ini supaya orang-orang itu banyak yang belajar, supaya tahu bagaimana memperjuangkan sampai bisa melaksanakan syariat Islam. Itu kan luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Oke, saya terima kasih Bang Imran ya. Mungkin saya sampai di sini saja. Saya cuma mau 2 menit lagi. Jadi sebelum saya closing statement, saya sampaikan 1 menit lagi boleh. Jadi begini ya teman-teman,
saudaraku semuanya, salam sapa dari Aceh untuk kalian semua yang berada di seluruh Indonesia, yang berada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam dari Aceh. Begini, di Indonesia ada 4 daerah khusus, ya, ada 4 daerah khusus yang berbeda-beda statusnya. Yang pertama daerah khusus ibu kota, itu kekhususannya berbeda dengan Aceh. Daerah khusus ibu kota, gubernur dipilih oleh rakyat, ya, DPR dipilih oleh rakyat. Tapi bupati dan wali kotanya ditunjuk oleh Pak Gubernur. Kalau saya salah, mohon diralat ya teman-teman. Yang kedua, daerah khusus, daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak pernah dipilih karena keturunan Raja Hamengkubuwono. DPR-nya yang dipilih. Itu bagian juga dari daerah khusus di Indonesia. Yang ketiga, di Papua. Daerah khusus di Papua dengan otonomi khusus yang luar biasa, uangnya yang berlimpah ruah, hasil buminya yang luar biasa, itu juga daerah khusus. Tapi di sana berbeda lagi. Pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah boleh diwakilkan kepada kepala sukunya. Itu bagian dari kekhususan mereka, tidak boleh kita protes. Yang keempat, daerah khusus dan istimewa, yaitu Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Ini lengkap teman-teman. Aceh sebagai daerah khusus punya bendera, punya wali Nanggro yang pemersatu Aceh, punya himne lagu Aceh khusus, punya lambang Aceh pengganti Pancasila, bukan pengganti Pancasila. Kalau Pancasila lambang negara, boleh diganti teman-teman. Itu namanya Aceh Merdeka. Ini Aceh tidak merdeka, Aceh dalam NKRI. Ya, jangan salah disimak. Singa dan Burak pengganti Pancasila, bendera bintang bulan ya sebagai pengganti bendera Pancasila, bendera kekhususan dan keistimewaan Aceh di bawah merah putih 10 cm lebih rendah daripada merah putih. Merah putih bendera kedaulatan negara, bendera bintang bulan sebagai bendera Aceh adalah bendera kekhususan, simbol kekhususan dan keistimewaan. Dan Aceh punya undang-undang khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Boleh dicek. Apa undang-undangnya? Undang-undang Pemerintah Aceh. Adapun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Makanya di sini berbeda kekhususan Aceh dengan daerah lain, teman-teman. Ini hanya sebatas informasi dan pemahaman buat teman-teman yang belum tahu bagaimana Aceh. Apakah sama dengan daerah lain? Beda. Tapi perbedaannya mungkin tidak jauh ya. Cuma mungkin di daerah lain tidak punya bendera, tidak punya undang-undang khusus, di Aceh ada. Kalau dananya mungkin hampir sama, teman-teman. Oke, sebagai closing statement dari saya hanya ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bang Saidil M, Bang Eltof, ya. Mungkin kita bisa bergabung di lain waktu melalui channel YouTube yang ini, channel YouTube Bang Saidil M. Boleh dicek ke channel YouTube saya, ada video-video tentang perdamaian Aceh. Ada Pak SBY di sana yang berbicara, ada helikopter tentara luar negeri yang masuk ke Aceh yang disambut oleh GAM, tidak ditembak untuk kasih bantuan tsunami, teman-teman ya. Kita semua punya etikat baik, punya niat baik demi keselamatan dan kemakmuran kesejahteraan bangsa ini, ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bang Imran. Terima kasih Bang Imran Paseh. Terima kasih atas tambahan ilmunya. Jazakumullah khair. Sudah. Oke. Jadi tadi itu dari Bang Imran Paseh ya. Kebetulan dia masih ada di Partai Aceh. Partai Aceh itu partai lokal. Dan dia sekarang ini sering ikut ini Panglima Zakir Manaf, Ketua Partai PA ya. Itu ada tambahan dari Pak Eltof sebelum kita tutup? Saya cukup terima kasih lah, ini buat saya informasi yang luar biasa dari Bang Imran Paseh tadi ini. Saya banyak belajar nanti ini untuk mengenal bagaimana seluk-beluk Aceh proses itu, ya, prosesnya ya. Gitu. Ya makanya kita yang namanya pelaku sejarah kita tahu prosesnya gimana gitu ya. Tapi tiba-tiba orang luar mengklaim kayak gitu kan kita jadi bingung juga. Kok tiba-tiba diklaim kayak gini gitu. Itu kalau gini misalnya, Bang, kalau klaim itu kan sebetulnya perorangan. Iya. Perorangan kan. Bukan klaim sebuah ormas atau ketua ormas atau siapa. Tidak, itu hanya perorangan. Dia ngonten di YouTube-nya, dia mengklaim seperti itu. Nah, jadi itu tidak bisa dikatakan suara orang banyak. Saya nggak bilang, tapi dia menyertakan video itu
Sedangkan Oke. video itu video pledoi ya, pledoi pembelaan diri. Ya, banyak pledoi dan tidak mengatakan beliau sebagai orang yang mendamaikan. Tidak. Bukan. Ya. Ini kelakuan satu orang yang sudah overdosis dalam memuja-mujanya. Sehingga kalau saya bilang ya ini sebuah kepleset sebetulnya. Kepleset itu jadi bermasalah kan sama orang lain yang berdarah-darah untuk menyatukan. Karena gini, kita yang apalagi kayak Bang Imran, apalagi yang lain ya, mereka ikut perperangan gitu. Dan mereka itu antara mati dan hidup di saat berperang gitu ya. Tiba-tiba ada orang di luar yang cuma duduk di rumah, itu gara-gara aku damai. Kan lucu. Ya juga gini Bang, saya mau pesen juga, kalau itu kan di Aceh, di Solo juga pernah diserang seperti itu Bang. Jadi di Solo ini ada sebuah upacara perkawinan putra presiden, itu biasa itu tradisi, ada tradisi di Solo itu orang ngalah berkah namanya. Jadi di perkawinan itu kan ada sesuatu yang sakral. Jadi mereka berebut makanan itu seperti berebut berkah lah kasarnya seperti itu. Dan di Solo ini ada lagi tradisi di Solo ini kalau satu suro Bang, itu ada namanya Kerbo Kiai Slamet, itu dijalankan di jalan. Itu orang-orang itu nunggu apa Bang? Nunggu kotoran si kerbo tadi. Berebut Bang, bukan untuk dimakan. Itu tradisi. Tradisi ya. Jadi jangan menghina warga Solo kelaparan. Ini menyakitkan. Dan itu harusnya mengucapkan minta maaf. Untungnya orang Solo ini orang yang tidak mau repot, tidak mau ribet Bang. Jadi sudah. Sekarang gini, dia sempat juga mengatakan ya, Bang TJ itu orang lapar gitu ya. Itu coba ini yang tempat lain nggak ada nih ya. Tahu nggak Rohingya? Itu mereka di negara mana aja nggak diterima. Tapi siapa yang kasih makan mereka? Orang Aceh. Orang tuh datang berduyun-duyun sampai sekarang udah di atas, pokoknya rame lah. Jadi datangnya sekali datang bulan ini, nanti bulan depan datang lagi ya. Itu yang kasih makan, yang kasih tempat, pengobatan, semua itu orang Aceh. Orang luar yang dari negara luar yang nggak diterima sama semua negara, Aceh menerima. Pengungsi itu ya. Iya. Karena kan Aceh punya peraturan sendiri, nggak bisa dilarang, diterima. Masyarakat itu orang Muslim, Rohingya itu. Mungkin datang dia bilang kita orang lapar, kan nggak masuk di logika. Ya, saya close ya. Ya, saya juga sarankan, terutama closing statement saya, jangan membuat pernyataan-pernyataan yang menyinggung dan menyakitkan satu kelompok atau satu daerah atau apapun. Belajarlah untuk memberikan teladan yang baik, apalagi kalau beliau sudah menyandang sebagai duriya. Masalahnya ini bebannya berat. Makanya ketika Anda itu berstatement dan disaksikan publik, dipikir dulu sebelum dikeluarkan. Dan kalau salah, jangan segan-segan untuk minta maaf. Minta maaf bukanlah aib, tapi itu minta maaf justru meningkatkan derajat Anda bahwa Anda seorang satria. Salah minta maaf. Begitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elto untuk netizen yang udah hadir. Terima kasih udah nyimak dari tadi. Ini klarifikasi tentang masalah ini ya, video dari Aldo yang katanya dia meyakini. Tadi kita udah menghadirkan narasumber yang istilahnya mantan anggota GAM juga, tapi sekarang udah berjuang melalui partai lokal. Jadi yang dibilang tidak berhenti perjuangan itu salah. Kita sedang berjuang di partai lokal melalui ini partai lokal. Oke, terima kasih untuk netizen semua. Langsung kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.